Shalom saudara, shalom dan selamat bertemu kembali dalam acara Sahabat Allah. Di dalam pada setengah jam ini maka kami sangat senang untuk memperkenalkan pada ibu bapa dan saudara-saudara sekalian beberapa sahabat Allah yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami di studio Video Masuk Desa sungguh senang pada hari ini boleh memperkenalkan seorang penyanyi. Memang dia sudah beberapa kali datang ke studio untuk memuji Tuhan dengan lagu-lagu. Dan hari ini saudara Roni Tamasoa. Roni Tamasoa akan datang dan akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Sembah dan Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Dia itu Yesus. Jadi dengan lagu ini kita akan memuji Tuhan Yesus. Kemudian seorang sahabat dari Australia yang mengunjungi Jakarta, dia akan memberikan suatu kesaksian pribadi. Namanya Mr. Dave McCattigan. Asal dari Australia, negara tetangga Indonesia. Dan beliau memang belum fasih bahasa Indonesia. Jadi akan diterjemahkan oleh Ibu Acu dari studio kita ini. Puji Tuhan saudara, ibu bapa. Saya harap bahwa ibu bapa bisa mengikuti acara ini dan jangan banyak gangguan. Supaya kita boleh berkonsentrasi untuk bertemu dengan beberapa sahabat Allah. Yang pertama saudara Roni Tamasoa. Silakan Roni memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Sembah dan Puji Dia. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi hai manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia yang Maha Mulia. Lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Dia, menghapuskan dosa, sembah dan puji Dia. Yesus datanglah, menghapuskan segala dosa-dosa umatnya. Yesus, kuasanya amat besar bagi kami anak-anaknya. Pengasihan anak ini tebus dosa manusia. Mari datang dan bersujud, tersungkur di kaki salibnya. Yesus datanglah, menghapuskan segala dosa-dosa umatnya. Yesus, kuasanya amat besar bagi kami anak-anak.
anaknya. Yesus, Yesus, Yesus datanglah. Kita akan mendengarkan suatu kesaksian. Memang sering di dalam acara Sahabat Allah, ada tamu-tamu kita memberi kesaksian. Kesaksian itu sesuatu yang mereka sudah alami. Itu yang disaksikan. Jadi kalau umpamanya ada saksi yang sebenarnya sendiri belum alami, belum melihat sendiri, dia mau menyaksikan, itu namanya saksi palsu. Karena dia belum melihat, belum mengalami. Jadi di sini memang tidak ada saksi palsu. Di sini memang saksi yang sungguh-sungguh. Yang tamu-tamu kita yang datang dari berbagai-bagai negara, mereka semua sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dan sudah dirubah sikapnya, hatinya oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi ibu bapa, kalau kita mendengarkan ini kesaksian-kesaksian, itu hanya suatu suatu ilustrasi, suatu gambaran tentang apa yang bisa terjadi juga dalam hidup Bapak, hidup ibu. Sebab apa? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia sama saja. Entah di negeri Belanda, di Amerika, di Australia, di Jepang, di Malaysia, Tuhan sama. Tuhan sama. Dan Tuhan yang bekerja, yang merubah hati dan jiwa dan sikap manusia ini yang berdosa dan menjadikan mereka warga negara baik. Tuhan yang sama itu dapat juga merubah saya, saudara, untuk menjadi seorang yang penuh kebahagiaan dan penuh damai sejahtera. Saudara, hari ini ada seorang sahabat Allah yang bernama Dave. Kalau bahasa Indonesia itu Daud, ya, Daud. Dave McCartigan, asal dari Australia. Marilah kita pasang telinga, kita memberi perhatian untuk mendengarkan kesaksian pribadi tentang Yesus yang hidup di dalam hidupnya dan juga yang mau hidup di dalam hidup ibu bapa. Puji Tuhan, waktunya kami berikan. Terima kasih. My name is David McGettigan. Halo, nama saya David McGettigan I'm from Sydney, Australia, dari Sydney, Australia. and I would like to tell you Dan saya ingin membagi dengan saudara how I became a Christian bagaimana saya menjadi seorang Kristen and why I'm determined dan mengapa saya sudah menetapkan to follow Jesus. untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. When I was a child, Waktu saya masih anak-anak, I grew up in a family saya dibesarkan di satu keluarga where we couldn't show love yang tidak bisa membagikan kasih and we weren't allowed dan kami tidak diizinkan to show our emotions. untuk memperlihatkan perasaan kami, emosi kami. My father thought Ayah saya berpikir that if a boy cried, bahwa apabila seorang anak laki-laki menangis, he was very weak. maka anak laki-laki itu berarti lemah. So I always had Jadi saya selalu to show that I was strong harus menunjukkan bahwa saya ini kuat and never show emotions. dan tidak pernah saya menunjukkan emosi saya, perasaan saya. But I lived across the street from a church. Tetapi saya tinggal di dekat gereja I always loved going there dan saya senang sekali pergi ke gereja because in the church I found love. karena di gereja saya menemukan kasih I found that I could express my emotions. dan saya di gereja saya bisa melepaskan atau menyatakan perasaan saya I found that I was loved. dan saya tahu bahwa saya dikasihi. But then I became a teenager, Lalu kemudian saya besar menjadi seorang remaja and as most teenagers do, dan seperti remaja-remaja lain yang lakukan, I rebelled saya memberontak against my parents, melawan orang tua saya, against the church, melawan gereja, against the law. melawan hukum. I was looking for something, Saya sedang mencari sesuatu, but I didn't know what. tetapi saya tidak tahu apa yang saya cari. I got involved with the wrong people. Saya terlibat dengan orang yang keliru. I was given power, Saya diberikan kuasa, I was given money,
Saya diberikan uang and I was given all the women I wanted. dan saya diberikan wanita-wanita yang saya sukai. The power that I was given Kuasa yang diberikan kepada saya made people love me, membuat orang-orang mengasihi saya. and they also loved me Dan orang-orang itu juga mengasihi saya. because they were scared of me. Mereka juga takut akan saya. But there was something missing. Tetapi ada sesuatu yang hilang. I had everything that a normal man could want. Saya memiliki segala sesuatu seperti orang-orang yang lain yang memiliki. I had a big house. Yang orang-orang yang kehendaki. Saya mempunyai sebuah rumah yang besar. I had lots of money. Saya mempunyai banyak uang. I had lots of friends. Saya mempunyai banyak teman. And I drank a lot of alcohol. Dan saya minum banyak alkohol. I was a very powerful man. Saya orang yang mempunyai kuasa. But again, something was missing. Tetapi ada sesuatu yang hilang. One day, I Pada had a suatu hari, headache. I had a headache, saya merasa pusing, sakit kepala. and I tried lots of spells Dan saya mencoba to get rid of this headache. obat-obatan supaya pusing sakit kepala saya hilang. But everything I tried Tetapi apa yang saya coba did not work. tidak bekerja. There was a man Ada seorang pria who was not scared of me. yang tidak takut kepada saya. I knew him, Saya kenal dia, but he was not a friend. tetapi dia bukan seorang teman. He told me Orang itu berkata, that he could fix my headache, mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan sakit kepala saya. but I would need to trust him. Tetapi saya harus percaya kepada dia. It was a very bad headache, Sakit kepalanya sakit sekali. so I decided to trust him. Jadi saya percaya kepada orang itu. I would do anything Saya akan lakukan apa saja to get rid of this headache. supaya sakit kepala saya hilang. He put his hand on my head Lalu dia meletakkan tangannya di atas kepala saya. and he started praying. Lalu dia mulai berdoa. He said, Lord Jesus, Orang itu berkata, Tuhan Yesus, heal this man sembuhkan orang ini of not only his headache, supaya sakit kepalanya hilang. but heal his heart. Dan juga supaya hatinya dijamah. Open his heart to your love. Buka hatinya supaya kasih Allah itu masuk. Get rid of the hurt. Supaya dia bebas. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. And my headache went. Dan kemudian sakit kepala saya hilang. I was amazed. Saya heran. I thought, is this a new spell? Lalu saya pikir apakah ini cara baru untuk menyembuhkan? I asked him to write it down Saya minta dia untuk tuliskan. so that next time I had a headache, Supaya lain kali apabila saya sakit kepala, I could do it again. saya bisa melakukan hal itu lagi. But he said, Tapi dia berkata, it doesn't work like that. cara ini tidak bekerja seperti ini. He told me Dia memberitahu kepada saya, that I needed to open my heart dikatakan saya perlu membuka hati saya and accept Jesus dan menerima Tuhan Yesus as my Lord and Savior, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. to ask forgiveness for all I have done wrong, Dan minta pengampunan atas dosa-dosa saya. and ask him to help me Dan minta supaya Tuhan menolong saya to do what is right. untuk melakukan hal yang benar. That was a long time ago. Saudara, itu sudah lama sekali. Today, Pada hari ini, I have a lot of things. saya mempunyai banyak sesuatu, Maybe not as much as I did before, tetapi tidak sebanyak yang dulu. but I am very happy. Tetapi saya menjadi orang yang bahagia. The thing that was missing in my life Sesuatu yang hilang dari kehidupan saya was Jesus adalah Tuhan Yesus Kristus and his love. dan kasih-Nya. Today, Dan pada hari ini, I am married. saya menikah, I have 3 children. saya mempunyai 3 orang anak, I'm loved saya dikasihi by many, many people, oleh banyak orang. but not because they are afraid of me. Tapi bukan karena mereka takut akan saya, It is a genuine love. tetapi mereka mengasihi saya dengan kasih yang tulus ikhlas. Jesus has also Tuhan Yesus juga put love in my heart menaruh kasih di dalam hati saya for other people. untuk mengasihi orang lain.
and a desire dan kerinduan to do what is right. untuk melakukan hal yang benar. And I am determined Dan saya sudah menetapkan, that no matter what, apapun yang terjadi, I will follow him. saya ingin selalu mengikuti Tuhan Yesus. There have been times of hardship. Walaupun dalam keadaan sukar, There have been times where I was very poor. walaupun dalam keadaan miskin, And I thought, what's going to happen? dan saya pikir, wah, apa yang akan terjadi? How am I going to eat? Bagaimana saya harus makan? But without Jesus, Tetapi Tuhan Yesus, I would have nothing. saya berkata kepada Tuhan Yesus, saya tidak mempunyai apa-apa. Whatever happens, Apapun yang terjadi, Jesus will not leave. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. He is always here. Tuhan Yesus selalu beserta dengan saya. I feel his love everywhere. Saya merasakan kasih Tuhan di mana saja. All over the world, Di seluruh dunia, there are people ada orang-orang who love Jesus. yang mengasihi Tuhan Yesus. We are all brothers and sisters. Dan kita semua adalah saudara. I have brothers and sisters Saya mempunyai saudara-saudari all over the world. di seluruh dunia. We may speak different languages, Mungkin kita berbahasa lain, but we have one thing in common. tetapi kita mempunyai satu kesamaan. Our love for Jesus, Kita mempunyai kasih Kristus, and therefore dan sebab itu our love for each other. saya mengasihi yang lain juga. There is one scripture Ada satu ayat that I need to share with you. yang akan saya bagikan kepada saudara It comes from Romans dari Roma, chapter 8, pasalnya yang ke-8, verses 35 to 39. ayat yang ke-35 sampai 39. Did you just follow Okay. that? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nothing can separate us Tidak ada yang bisa memisahkan kita from the love of Jesus. dari kasih Tuhan Yesus. When I first became a Christian, Ketika saya pertama kali menjadi orang Kristen, I went to my other friends saya mengunjungi teman saya who were witches like me, yang kaya seperti saya, and I told them dan saya berkata kepada mereka, that I would not be back. yang kawan-kawan saya yang lama yang tidak baik, dan saya katakan saya tidak akan kembali. That the love of Jesus Karena kasih Kristus was what I was always looking for. yang selalu saya rindukan, They put a spell, yang a manjur, curse, like a curse seperti ada kutuk on my life. di dalam hidup saya, And they said I would die. dan mereka mengatakan bahwa saya akan mati. 1 week later, Seminggu kemudian, I had a very bad motorcycle accident. saya mengalami kecelakaan motor yang luar biasa. I should have died, Saya seharusnya mati, but I believe tapi saya percaya that I was protected by Jesus. bahwa saya dilindungi oleh Tuhan Yesus. The curse was broken. Kutuk-kutuk dipatahkan When I put my trust in Jesus, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. I trust him completely. Saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. People try Orang-orang mencoba to make me give up. membuat saya menyerah. They say I would be better without Jesus. Mereka mengatakan lebih baik kamu tanpa Yesus, hidup tanpa Yesus. But that is not true. Tetapi itu tidak benar. I know that in this life, Saya tahu bahwa dalam kehidupan ini, I feel loved. saya merasa dikasihi. And in the next life, Dan di dalam kasih yang berikutnya, I will go to heaven
di dalam dunia ini ada kehidupan, dan kehidupan yang berikutnya adalah surga. To be with Jesus Saya ingin ke surga bersama dengan Tuhan Yesus forever. selamanya. Oh ya, terima kasih pada Bapak Dave McCattigan yang cerita pada kita bagaimana dia terima Tuhan Yesus. Dan dia juga membanding hidup tanpa Tuhan dengan hidup bersama Tuhan. Jadi menurut dia, dan saya memang sangat setuju, bahwa hidup dengan Tuhan itu memang, saudara, tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan. Hidup bersama Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tahu pada esok hari kita kan sangat terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Kuasanya tak terbatas, saudara. Jadi kalau hidup bersama Tuhan, wah, saudara, itu tidak ada bandingan. Coba ibu bapak bandingkan hidup di Istana Merdeka bersama Presiden Soeharto dengan hidup ibu bapak sekarang di desa. Itu kan tidak ada bandingan. Mungkin sekarang ini kadang-kadang mau makan apa, makanan habis. Kadang-kadang susah air. Apalagi masa kini harga meningkat semua 2-3 kali harga dari kemarin. Wah, saya belanja dengan istri saya, kaget saudara, kejutan terus-menerus, harga begitu meningkat. Tapi bayangkan, kalau kita hidup di istana, itu kan tidak usah khawatir tentang harga meningkat. Tidak ada masalah. Jadi hidup bersama Tuhan, saudara, itu lebih hebat daripada hidup di istana. Karena Tuhan yang lebih hebat. Namanya Raja segala Raja. Raja segala Raja. Dan tadi Pak Dave ya, Mr. Dave cerita bagaimana dia terima Tuhan Yesus. Saudara, menerima Tuhan Yesus itu juga tidak susah. Menerima roh Kristus, roh Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Jadi kalau ibu, bapak punya Alkitab, tolong cari Yohanes 1 ayat 12. Saya akan baca Yohanes 1:12. Dengarlah firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya, yang menerimanya, yang menerima Yesus dalam hati, dalam hidupnya. Saudara, diberi kuasa. Seperti diberi surat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wah, saudara, ini status luar biasa. Kita diberi kuasa. Kita diberi surat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, anak-anak Allah itu masalahnya habis. Kalau ibu bapak tinggal di Istana Merdeka, itu masalahnya habis. Tidak usah khawatir tentang harga meningkat dan airnya habis. Dan biar juga kadang-kadang di desa-desa itu musim kering ya, terlalu lama. Berbulan-bulan tidak ada hujan. Jadi susah, mau menanam nggak bisa. Apalagi mau menuai, nggak bisa. Jadi banyak permasalahan tinggal di desa-desa. Tetapi saudara tinggal di istana, wah, di situ tidak ada kelaparan, tentu tidak ada kelaparan. Air juga nggak pernah habis, karena pelayan begitu banyak, tentaranya begitu banyak. Kalau air habis suruh pergi cepat, sebentar ada lagi. Jadi tidak ada bandingan. Saudara, hidup bersama Tuhan lebih hebat lagi. Lebih hebat. Karena Tuhan Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata, siapa saja
ibu, bapa, pemuda, pemudi, kaya atau miskin, siapa saja, buta atau tuli, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, siapa saja, dari Pulau Bali, dari Sulawesi, dari daerah Tanah Batak, siapa saja, orang Tionghoa, orang Belanda, orang siapa saja yang menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh saudara, tidak ada bandingan. Jadi terima kasih pada Mr. Dave McCattigan yang sudah menjelaskan bagi kita bagaimana hidup bersama Tuhan. Oh saudara, luar biasa. Damai, sejahtera, sukacita, pengampunan dosa, akan masuk surga. Yesus berkata, aku inilah jalan ke surga. Jadi kalau kita menempuh jalan Yesus, kita akan sampai saudara. Sewaktu-waktu ibu bapa saudara dan saya pun bisa meninggal dunia. Tuhan panggil kita kapan? Kita tidak tahu. Yang penting harus siap. Jadi dengan menerima Yesus selaku juru selamat pribadi, maka kita siap untuk kedatangan Tuhan. Untuk kita meninggal dunia, bertemu dengan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas perhatian ibu bapa. Dan saya rasa hari ini sudah cukup. Waktu habis. Jadi kita akan bertemu minggu depan kalau Tuhan kehendaki. Sampai jumpa.